Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Islam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu berkaitan dengan keutamaan bulan Zulhijjah bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Pada poin selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah taala, fadlu al-ashr wal amal fiha yawm an-nahar wal lail. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mencakup waktunya itu sepanjang siang, sepanjang malam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut. Kalau saja al-ashr awakhir min Ramadan itu keutamaannya karena di dalamnya ada malam al-qadar. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu menjadi 10 hari atau 10 malam terbaik karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian adapun keutamaan al-ashr min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena istimaliha ala yaumil nahar wa yaumil arafah wa yaumil tarwiyah, karena di dalamnya ada hari penyembelihan, ada hari Arafah, dan ada hari Tarwiyah. Jadi ini yang menjadi pendukung keutamaan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga karena di dalamnya tajtami'u fi hadhihi al-'ashr anwa' min al-ibadat al-'azimah. Karena terkumpul pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ibadah-ibadah yang sangat agung, la tajtami'u fi ghairiha, yang mana tidak terkumpul pada bulan atau hari-hari selain 10 pertama bulan Zulhijjah ini, yaitu al-hajj, ibadah haji, wal udhiyah, ibadah kurban, bil idhofah ila shalah wa siyam wa shadaqah. Di samping itu juga di dalamnya ada ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Kemudian min fadli al-ashr, termasuk juga yang menunjukkan keutamaan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, annallaha ta'ala aqsama bilayaliha al-fadilah, karena Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Masya Allah. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan kedudukan sesuatu tersebut. Karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Jadi Allah ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu memiliki kedudukan yang tinggi, yang mana kita harus menaruh perhatian terhadap sesuatu tersebut. Adapun kita tetapi sebagai seorang hamba tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Adapun Allah yaf'alu ma yasha, fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Allah bersumpah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar, waktu subuh, dan malam-malam yang 10. Walayalil ashr hiya ashru Dzulhijjah, dan maksud walayalil ashr itu adalah ashru Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Fi qauli jumhuril mufassirin min as-salaf wa ghairihim, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli tafsir. Masya Allah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh, kemudian Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian selanjutnya min fadlil ashr annaha al-ayyam al-ma'lumat al-mubarakat allati syara'allahu ta'ala dzikrahu fiha ala ma razaqa min bahimati al-an'am.
Dan juga yang menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan dan keistimewaan karena itu termasuk hari-hari yang dimaklumi, yang mana di dalamnya Allah syariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan manfaat, berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Fi ayyamin maklumat, di hari-hari yang sudah dimaklumi, dan maksudnya di sini hari-hari yang dimaklumi adalah hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Maka makanlah dari hewan tersebut dan bagikanlah sebagiannya kepada orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir. Masya Allah. Kemudian selanjutnya hadirin Allah SWT, dan juga hadhil asyar 10 hari pertama Zulhijjah ini khatimatul asyur al-ma'lumat asyur al-hajj, termasuk penutup bulan-bulan musim haji. Musim haji itu bulannya apa aja, Pak? Dari Syawal, Zulhijjah, penutupnya 10 hari Zulhijjah. Kata Allah SWT, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang dimaklumi, diketahui. Wahiyya Syawal wa Dzulqa'dah wa asri min Dzulhijjah. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi orang ketika sudah dia punya niat untuk haji, berihram haji, maka bisa dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhirnya 10 pertama Zulhijjah. Dan haji juga kan ada macam-macam ya. Ada haji apa? Ada 3 kan? Iya, orang ketika berihram berniat haji itu dia pilih dari 3 haji itu, 3 yang mana? Umumnya kalau masyarakat Indonesia haji apa? Tamattu. Kalau tamattu berarti umroh dulu ya. Setelah itu baru disusul dengan ya ada haji qiran, haji ifrad dan tamattu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang sudah haji jadi mabrur haji. Yang belum segera nyusul insyaallah. Yang belum yang sudah haji. Tapi masih mikir-mikir yang belum ya, antrinya. Tapi sebagaimana disampaikan pengajian kemarin, Masya Allah ya. Jadi enggak perlu. Kemarin itu salah dia ada satu. Bisa langsung. Bisa langsung ya. Naik sepeda. Enggak boleh. Jadi yang penting kanannya dicegat, Pak. Yang penting kita udah ikhtiar saja semampu kita dulu. Daftar dulu, sudah nanti tawakal kepada Allah SWT, nanti Allah yang ini apa? Saya pernah baca kisah, Masya Allah, terharu sekali. Jadi pernah ada muhsinin gitu ya, biasa orang-orang kunjungan ke Afrika. Pas kunjungan ke Afrika dia bawa drone. Nah dia tuh pengen mengambil video di area yang pengen dia ambil itu. Tiba-tiba drone-nya kemudian pas turun, ternyata pas turun itu ada yang ngambil. Ada bapak-bapak sudah usianya sudah 50-60 lah. Diambil drone itu sama bapaknya. Kemudian yang diucapkan itu apa coba? Apa kira-kira Pak? Dia berkata, ini bisa nggak bawa saya ke Mekah? Benda ini bisa bawa saya nggak ke Mekah? Karena dia lihat drone ini bisa terbang. Bapak ini dengan polosnya, bisa nggak drone ini bawa saya ke Mekah? Dan orang yang punya drone ini langsung terketuk hatinya. Kemudian langsung ketika musim haji langsung diberangkatkan. Banyak cara Allah. Kita itu kadang cara manusia, jangan berpikir dengan cara manusia. Allah punya berbagai cara untuk bisa mendatangkan hambanya menjadi tamu spesialnya ke Baitullah.
Bahkan jamaah, salah satu jamaah Ar-Rauf, ada nggak beliau? Masya Allah, beliau pernah dikejutkan dapat langsung undangan haji ke Mekah. Subhanallah, beliau menjadi salah satu panitia atau penanggung jawab acara Quran, kemudian langsung dapat kejutan. Masya Allah, begitu Allah memberi rezeki itu dari arah yang tidak kita sangka dan duga-duga. Yang mudah-mudahan kita semua dapat rezeki tersebut. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna fiha yaumul Arafah. Masyaallah. Dan di dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini ada hari Arafah. Alladzi akmalallahu fihi ad-din wa atamma ni'ma 'alal muslimin. Masyaallah. Yang mana di hari Arafah ini Allah sempurnakan agama Islam ini. Dan di hari Arafah ini Allah sempurnakan nikmatnya untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama." Masya Allah. Jadi hari Arafah itu hari yang sangat agung sekali. Baik. Kalau malam Al-Qadar, kita bisa memprediksi nggak kapannya, Pak? Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Kita nggak tahu di mana. Cuma Nabi mengabarkannya di malam-malam ganjil, tapi tepatnya tidak tahu. Tapi kalau hari Arafah itu sudah ketahuan. Itu 9 Zulhijjah. Dan kata Nabi SAW, Allah SWT itu dengan keagungannya, kebesarannya turun ke langit dunia, yatabaha, kemudian membangga-banggakan para hamba-hambanya di hari Arafah tersebut. Allah tahu siapa yang meminta, siapa yang mohon ampun, dan seterusnya. Dan kata Nabi SAW, wa khairu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku di hari Arafah adalah kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pada hari Arafah banyak baca zikir ini dan banyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga dianjurkan untuk puasa apa? Arafah. Pahalanya apa? Hah? Puasa. Enggak apa-apa. Justru mengharapkan pahala itu bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Karena kita mengharapnya kepada Allah. Dan ini disampaikan kepada Nabi mengenai pahala bagi orang yang berpuasa Arafah. Apa pahalanya? Dihapuskan dosa setahun sebelum. Iya. Ahtasibu Allah ayukaffir as-sana al-madiyah was-sana al-baqiyah ba'daha. Tidak menghapus 2 tahun dosa, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Belum berbuat dosa kita udah dapat jaminan ampunan. Luar biasa kan? Bisa gunakan ya udah kita berbuat dosa aja. Ya, kalau dalam urusan dunia saja kita kalau dapat punya jaminan sesuatu udah senang banget kan? Apalagi ini jaminan Sudah luar biasa. itu tadi kalau udah salah gunakan kan sudah Ya, dijamin. betul kata Pak Sulaiman, tapi jangan disalahgunakan ya. Mentang-mentang dapat jaminan ampunan dosa tahun ke depan, wah bebas nih ngapain aja. Mau ya gimana Allah. Itu sama dengan kalau kita ke haji sholat di Mekah berapaan udah nggak usah sholat. Pas pulang nggak sholat lagi. Udah challenge-nya banyak. Kadar dosanya juga beda sih, Pak. Jadi maksudnya bukan itu ya. Ketika dapat jaminan ampunan dosa tahun mendatang, akhirnya kita berbuat bebas, berbuat dosa. Tidak. Kemudian selanjutnya hadirat Allah SWT, dan juga tadi an-nafi yaumun nahar, di dalam 10 hari Zulhijjah ini terdapat hari di tanggal 10 Zulhijjah itu sudah mulai apa? Penyembelihan, ibadah kurban. Dan ini disebutnya 10 Zulhijjah itu yaumul hajjil akbar, disebut hari haji yang besar. Wa huwa a'dhamul ayyam indallah, dan itu hari yang paling agung di sisi Allah. Dari 10 hari pertama Zulhijjah, puncaknya hari yang paling besarnya adalah di 10 Zulhijjah. Makanya kalau bapak-bapak hadirin Allah SWT, nafkah kebutuhan
untuk keluarga terpenuhi dan masih ada harta lebih, jangan sungkan-sungkan untuk digelontorkan membeli hewan kurban. Bahkan yang pernah saya sampaikan tahun kemarin, beberapa ulama seperti Imam Ahmad itu membolehkan untuk berhutang membeli hewan kurban, tapi dengan syarat dia punya jaminan untuk bisa membayar hutang tersebut di hari yang lainnya. Jadi misalkan hari ini kita nggak punya, tapi kita punya kendaraan atau aset yang bisa kita jual untuk menutupi hutang tersebut, maka boleh. Tapi kalau nggak punya aset apa-apa, jangan menjerumuskan diri ke dalam hutang ya. Karena kata Nabi, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada lawannya aman apa Pak? Resiko. Resiko ya. Resiko. Oh iya. Hidup yang penuh resiko. Setelah sebelumnya kalian mendapatkan kehidupan yang aman dan tenang. Kemudian kalau para sahabat bertanya, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Ad-dain, yaitu hutang. Siap-siap orang kalau sudah terjerumus ke dalam hutang, siap-siap hidupnya akan penuh resiko. Tidak ada ketenangan dan keamanan. Berarti negara kita apa nih? Iya. Hutangnya banyak. Iya. Karena hutang itu bisa menimbulkan masalah dan problem lainnya. Karena dalam riwayat-riwayat hadis yang lainnya, orang kalau sudah berhutang, maka dia akan mudah berbohong. Orang kalau sudah berhutang, maka dia akan mudah berbohong. Dan orang kalau sudah berbohong, kata Nabi, tujuannya kemana? Ke neraka, bukan ke surga, tapi ke neraka. Orang kalau sudah bohong pasti akan berbuat perbuatan yang tercela lainnya, dan ujungnya adalah nanti menjerumuskan dia ke neraka. Kata Nabi SAW di sini, Inna a'dhamal ayyami indallah tabarakallaah yaumun nahri summa yaumul qiyamah. Sesungguhnya termasuk hari-hari atau hari yang agung di sisi Allah SWT adalah hari penyembelihan hewan kurban. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian hadirin kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-amalu sholih fi hadhil ashr afdal min ghairihi. Maksudnya amal soleh apapun bentuknya yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih utama, lebih istimewa, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal soleh, amal ibadah yang dikerjakan di luar 10 hari pertama Zulhijjah. Maka rugi kalau kita melewati 10 Zulhijjah ini tanpa agenda amalan. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, kalau misalkan yang wajib sudah kita kerjakan 5 waktu, yang sunnahnya sunnah rawatib, sunnah duha, sunnah tahajud, kemudian sedekahnya terutama kepada keluarga yang wajib, nafkah wajib, kemudian nafkah yang sunnah yang kepada orang yang membutuhkan, terus sampai puncaknya kita berkurban. Di syarafi zaman binisbati ahli al-amsar, karena keutamaan hari 10 Zulhijjah ini, kemudian juga kan bagi orang-orang yang berhaji, dia mendapat keutamaan hari-harinya dan juga mendapat keutamaan tempatnya. Karena orang haji di sana, masya Allah ya, luar biasa. Mereka berada di tempat yang agung dan yang mulia. Kemudian karena salaf as-salih rahimahullah ta'ala yahrisuna asyadda al-hirs ala al-ijtihad fi hadhihi al-ashr bi anwa'i ta'ah wa kanu yu'adzimunaha ghayat ta'zim. Orang-orang saleh terdahulu mereka benar-benar bersungguh-sungguh dan bersemangat di dalam memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan melakukan beragam ketaatan, dan mereka mengagungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan penuh pengagungan, puncaknya pengagungan. Masya Allah. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau itu mewanti-wanti, kalau kita diizinkan oleh Allah memasuki hari-hari yang utama, maka perhatikan posisi kita itu ada di mana. Apakah ada di posisi ketaatan kepada Allah atau ada di posisi kemaksiatan kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya ketika seseorang masuk ke hari-hari yang utama, kata beliau, kemudian dengan mudahnya dia melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah SWT. Dan Allah akan murka kepada orang yang seperti ini. Artinya Allah mengagungkan suatu hari, kemudian
dia tidak mengagungkan hari itu sebagaimana Allah mengagungkan hari-hari tersebut. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, beliau benar-benar sangat bersungguh-sungguh hatta ma yakadu yaqdiru alaihi, sampai seluruh tenaganya diupayakan untuk bisa maksimal, optimal ya, melakukan amal ketaatan ibadah di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kemudian beliau sampai mengatakan la tudfi'u surujakum layalil ashr, jangan sampai ya, lampu kalian itu mati di malam-malam 10 pertama Zulhijjah. Artinya apa Bapak? Hah? Tidur. Iya, jangan banyak tidur di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau Pak ini Pak dokter dulu mati Kenapa? malam. Masya Allah. Tidak bisa. Enggak, ini kiasan aja, maksudnya jangan banyak tidur di 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya bangun sholat malam. Dan kata Ibnu Abbas, Masya Allah. Tapi ini jangan dijadikan ini ya, sandaran. Alhamdulillah kata Ibnu Abbas, kita boleh sholatnya 2 rakaat, 1 rakaat sholat malamnya. Karena utamanya 11 ya, atau 13. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, surat Al-Furqan, dan mereka bermalam menghabiskan waktu malam, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk kriteria ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih adalah alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu mereka yang menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri. Maksudnya adalah sholat malam. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, seseorang ketika dia bangun malam, meskipun hanya sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, maka dia sudah dianggap menghidupkan seluruh malamnya. Masya Allah, luar biasa kan? 2 rakaat, kemudian tutup 1 witir, itu sudah dianggap menghidupkan seluruh malamnya. Dan dia termasuk ke dalam ayat yang tadi, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Allah. Dan setelah itu nanti ada ayat doa khusus bagi orang yang sholat malam. Buka sendiri nanti di surat Al-Furqan ya, biar buka Quran. Ada di surat Al-Furqan halaman terakhir, di situ ada sifat-sifat ibadur rahman, di antaranya mereka yang selalu rajin sholat malam, dan di situ ada doa khusus yang dibaca bagi orang yang rajin sholat malam. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Itu tadi sudah saya baca. Lupa. Pokoknya cari. Kemudian doanya ada 2. Satu laginya doa minta istri-istri dan anak-anak yang jadi sumber kebahagiaan. Ya itu kalau doa gitu, kalau udah dekat istri bahaya, istri jangan. Karena di doanya istri-istri bukan satu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wasqina di samping. Kalau di samping tempat tidur lagi istri. Enggak apa-apa. Baca doa itunya yang kencang, Pak. Atau istrinya amin gitu. Diaminkan pula sama istrinya ya. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami, sebagai sumber kebahagiaan. Itu artinya anak dan istri itu harus bisa menjadi sumber kebahagiaan hidup kita, dunia dan akhirat. Jangan sampai sebaliknya. Iya. Kenapa? Iya, berarti secara tidak langsung kan ada tugas yang besar bagi kepala rumah tangga, bagaimana supaya keluarga itu bisa menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan sebaliknya. Mungkin ini saja ya, hadirin jamaah salat Isya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi poin-poinnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid pada kitabnya ini, faedah-faedah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Insyaallah. Oke, barakallahu fiikum jami'an. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis.